adalah tentang fruktooligosakarida yang dihasilkan dari kulit pisang yang diperoleh dari industri keripik pisang di Bandar Lampung. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah untuk dimanfaatkan lebih lanjut, karena di mana FOS sebenarnya itu adalah yang terdapat di Indonesia ini adalah dari impor, dari tanaman cimori yang berasal dari Aussie, karena memang di sana tanaman cimori tumbuh subur di sana sehingga bisa menghasilkan FOS. Nah, ternyata setelah diteliti Indonesia sendiri sebenarnya bisa menghasilkan FOS, yaitu dari berbagai tumbuh-tumbuhan seperti bawang putih, kemudian rempah-rempah. Nah, ternyata dari kulit pisang juga itu bisa menghasilkan FOS. Di sini saya jadi tertarik mau melanjutkan penelitian kulit pisang ini menghasilkan FOS yang dapat dimanfaatkan untuk konsumen sehingga menjadi pangan fungsional yang mempunyai nilai tambah untuk kesehatan. Nah, adapun prosesnya adalah kita membuatnya dari mulai kulit pisang yang kulit pisang yang dipotong-potong, dicacah kecil, kemudian di blender, jadi kulit pisang di blender, kemudian dimasukkan ke dalam rotary evaporator. Proses masukkan ke dalam sini. Ini adalah rotary evaporator yang di sini berfungsi nanti untuk menyaring daripada zat-zat yang dihasilkan. Nah, setelah disaring di sini kita menentukan nanti dengan menggunakan kolom kromatografi. Kolomnya kita ada ya, seperti gitu kolomnya nanti. Kolom kromatografi, dari kolom kromatografi itu lalu kita uji dengan TLC, thin layer kromatografi. Nah, dari situ nanti kita aslinya FOS, jadi kita menggunakan HPLC, jadi menggunakan standar FOS asli. Kemudian dari hasil kulit pisang ini kita bandingkan bagaimana nanti hasilnya, apakah FOS yang dihasilkan itu sesuai dengan standarnya atau apakah ini FOS atau tidak gitu ya. Jadi ada perbandingannya dengan standar. Nah, ini dari hasil ini kita bawakan ke alat HPLC yang ada di kami. Nah, ini kami cobakan pengujiannya dengan menggunakan sampelnya dimasukkan ke dalam ini. Bentuknya seperti ini. Bacanya nanti seperti gini, sehingga kita hitung berapa persentase FOS yang dihasilkan dari kulit pisang tersebut. Kulit pisang mentah dan kulit pisang yang dihasilkan dari kulit pisang mentah itu maksudnya kulit pisang dari industri keripik pisang yang ada di Bandar Lampung. Kebetulan kita ngambil sampelnya adalah yang di Gang PU, dan kemudian juga mengambil sampel satunya lagi kulit pisang matang, itu dari makanan peganan gorengan pisang. Jadi di sekitar Bandar Lampung kalau makanan. Nah, ternyata dari kulit pisang matang yang dari gorengan pisang dengan yang berasal dari kulit pisang industri keripik pisang di Jalan Gang PU itu lebih tinggi yang kulit pisang dari keripik pisang. Jadi ini merupakan potensi untuk daerah Lampung sendiri, karena Lampung ini terkenal dengan keripik pisangnya. Tentu banyak sekali kulit-kulit pisang yang terbuang. Nah, itu dianalisa ternyata dia mengandung FOS. Fruktooligosacaridanya tinggi di situ, mengandung 34%. Nah, jadi itu kita tahu FOS itu sangat bermanfaat, terutama untuk sebagai pemanis, pengganti pemanis yang buatan, tapi dia mempunyai efek yang bagus untuk kesehatan. Dan juga FOS kalau dikonsumsi itu memperbaiki mikroflora usus. Jadi tumbuhnya bifidobakteria itu sangat bagus, sehingga nanti bisa menghasilkan kesehatan bagi yang mengkonsumsi, dan juga bisa mencerdaskan otak anak. Ya. Jadi di sini kami sudah mendapatkan penelitian ini menemukan FOS, kemudian kita cobakan juga ke ternak kambing perah. Itu kita gunakan kambingnya tawah.
Nah di situ kita cobakan ke kambing etawah itu ternyata pertumbuhan bobot badannya si kambing itu bagus, cuma untuk kualitas susu itu memang belum sampai sana. Kami mengujinya itu untuk tahap selanjutnya, mungkin kami akan melakukan pengujian bagaimana kualitas susu yang dihasilkan dari si kambing perah yang mengkonsumsi daripada si FOS ini, dari segi pertumbuhan bobot badannya, konversinya, kemudian mortalitasnya itu bagus. Jadi kalau konversinya rendah sehingga dihasilkan dengan mengkonsumsi FOS, yaitu pertumbuhannya cepat, susu yang dihasilkan banyak. Tapi untuk kualitas susunya sendiri itu penelitian tahap lanjut yang akan kami lakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Blender direndam dengan 30 liter larutan etanol 70% selama 2 minggu 14 hari. Nah, selama perendaman ini dilakukan pengadukan kurang lebih 10 menit. Setiap 10 menit sekali diaduk. Nah, kemudian filtratnya ini disaring. Nah, sepertinya udah ya gitu ya. Kemudian filtrat hasil ini disaring, itu lalu masukkan ke, ya kita masukkan tadi ke sana. Sebenarnya berputar ya. Jadi kemudian nanti ditumbuhkan bakterinya sehingga nanti tumbuh fosnya dari kandungan-kandungan beberapa tanaman, dan dari limbah dari pisang aja bisa. Tadi kan pakai direndam pertama itu adalah dengan menggunakan larutan etanol 70% ya. Kemudian nanti ada waktu mau mengujinya itu sehingga menjadi suatu komponen aktif, itu ada dengan campuran metanol dengan air, perbandingan metanol air, tapi itu nggak ada efek lagi setelah kita evaporasi. Ada dengan menggunakan bahan kimia metanol, tapi setelah dievaporasi dia akan menguap gitu ya. Dan kita cobakan ke ternak, itu saya cobakan ke ternak kambing, itu sehat, nggak apa-apa kambingnya. Berarti tidak beracun ya dek. Karena kita di sini adalah penghasil keripik pisang, kulitnya itu selama ini hanya dibuang, kemudian taruh dikasih ke ternak juga terlalu banyak, tapi sebenarnya dengan sedikit aja kita, karena kita evaporasi kan dengan hanya sedikit aja kita berikan ke ternak itu bisa banyak. Apalagi kita bisa menghasilkan terlalu banyak limbah kan, sebenarnya limbah kulit pisang yang kita gunakan. Jadi potensi Lampung juga bisa membuat suatu industri, sebenarnya industri kimia, pabrik kimia yang menghasilkan FOS. Karena selama ini kan kita FOS adalah impor dari luar. Ya, kenapa kita harus impor? Ternyata dengan produk lokal aja bisa.